Ipul. Bol. Kiri bol. Kanan bol. Bol. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba. Walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Paling tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Baik, ya, jadi gini. Saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya berada dalam keadaan lagi apa namanya, ya lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu aja. Karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya, makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di apa namanya sidang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Merihana, ada Citra, juga mau Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh.
nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid, gitu di masjid. Itu jam 2 siang, saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Tadi kan bilang mau ngasih panci, udah segala macam begini. Pas dia turun akan dompet itu benar bawa panci dalam. Iya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Temen itu si R itu Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin, dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, ya udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, kenapa ini disetop? Ya udah saya langsung berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan Saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. tapi enggak bang pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang bikin Enggak, gitu, Bang? enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Begal-begal, saya bilang begitu. Terlitu pada saat buka mobil kemudian turun terus melihat segala macam sampai jatuh duduk ke bawah terus ada orang pakai borgol. Apa rasanya maksudnya shock, maksudnya kok ditutup kayak gini gitu. Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Ada kabar diseret-seret benar atau enggak Bang? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak diseret. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus saat tadi di jam 3 adegan itu memang tidak berpakaian polisi atau iya, karena kan dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil. Undercover. Iya. Maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau, saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Dan sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, Bang Ipul sempat dipertemukan dengan S. Belum. Kenal S di mana Bang Ipul waktu itu ngelamar oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia ngelamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu, dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Nah itu sudah ketemu. Ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Oke. Terima kasih Bang Ipul.